Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santika, NIM J1A118048. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berkaitan dengan pangan fungsional yang berjudul Formulasi Sosis Analog Sumber Protein Berbasis Tempe dan Jamur Tiram sebagai Pangan Fungsional yang Kaya akan Serat Pangan. Oke, jurnal ini ditulis oleh Dewi Pratiwi Ambari, Faisal Anwar, dan Evi Damayanti dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia atau FEMA, Institut Pertanian Bogor, Jurnal Gizi dan Pangan, Maret 2014, volume 9, nomor 1, halaman 65 sampai dengan 72. Nah, sebelum ke review jurnal, saya akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian pengertian dari pangan fungsional, yaitu makanan atau minuman atau bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, di sini konteks dari makanan atau minuman pangan fungsional ini tidak berupa tablet atau kapsul, melainkan berupa makanan. Oke, lanjut ke pembahasan. Dari latar belakang yang disajikan oleh penulis mengangkat tema tersebut dikarenakan masalah gizi ganda yang sedang dialami masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, di sini penulis bahasan utamanya lebih ke obesitas atau gizi lebih. Obesitas atau gizi lebih yaitu tingginya asupan makanan, tinggi kalori dan lemak, serta rendahnya asupan serat. Nah, selain itu, tempe juga mempunyai kandungan gizi yang cukup baik, harga yang relatif murah, dan ketersediaannya pun berlimpah. Jamur tiram memiliki rasa yang lezat, bernilai gizi yang cukup baik, dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, penambahan jamur tiram ke dalam produk olahan tempe dapat meningkatkan kandungan serat produk tersebut. Tetapi saat ini belum ada produk sosis kaya gizi yang dijadikan sumber protein dan serat. Maka dari itu, penulis mengembangkan produk sosis berbasis tempe dan jamur tiram untuk menghadirkan produk sosis sebagai pangan kaya gizi yang baik dikonsumsi untuk anak-anak. Nah, tujuan dari penelitian si penulis ini yaitu untuk mengembangkan formula sosis berbasis tempe dengan penambahan jamur tiram sebagai pangan fungsional kaya protein dan serat untuk produk camilan yang sehat bagi anak-anak. Oke, lanjut ke deskripsi produk. Nah, di sini bahan utama dalam pembuatan sosis yaitu adalah tempe kedelai, jamur tiram, air es, garam, tepung maizena, putih telur, karagenan, gula, minyak kelapa sawit, lada bubuk, bawang putih, serta casing. Nah, selanjutnya alat-alat yang digunakan untuk produksi adalah refrigerator, pembuat adonan atau food processor, pengisi manual atau stuffer, dan peralatan memasak. Sementara itu, alat yang digunakan untuk analisis yaitu seperti peralatan gelas, oven, timer listrik, desikator, timbangan analitik, penjepit cawan, pemanas listrik, tekstur analyzer, inkubator, bunsen, freeze dryer, dan cawan porcelain. Selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian pada pembuatan tepung tempe ini, proses pembuatan tepung tempe meliputi slicing, blanching, pengeringan, dan penepungan. Slicing dilakukan dengan ukuran ketebalan 0,5 cm dan blanching dengan uap panas pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit. Tahapan pembuatan tepung tempe itu selanjutnya adalah pengeringan. Suhu pengeringan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 derajat Celcius pada rentang waktu 12 sampai dengan 18 jam. Dengan demikian, tahap pengeringan tempe terbagi dalam 3 waktu pada suhu 55 derajat Celcius yaitu 12 jam, 18 jam, dan 24 jam. Selanjutnya, tepung tempe tersebut dibandingkan karakteristik fisiknya dengan standar nasional Indonesia
0131441992 tentang tempe kedelai dikarenakan belum ada SNI tepung tempe. Formulasi sosis tempe dengan penambahan jamur tiram dilakukan dengan 5 taraf penambahan jamur tiram, yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% terhadap bahan dasar tepung tempe. Penentuan jumlah bahan dasar ini didasarkan pada klaim gizi sumber protein kaya serat pangan. Selain bahan utama tepung tempe dan jamur tiram, bahan pendukung seperti bumbu, tepung maizena, karagenan, dan bahan lainnya ditambahkan dalam jumlah yang sama untuk setiap formula. Setelah diperoleh formula terpilih, formula tersebut dianalisis sifat fisiknya yang meliputi tekstur dan cooking loss. Setelah itu dilakukan analisis kandungan gizi formula terpilih meliputi analisis kadar abu, protein, air, lemak, dan karbohidrat. Selain itu, analisis daya cerna protein in vitro dilakukan dengan metode multi-enzim. Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan satu faktor, yaitu penambahan jamur tiram. Data sifat fisik, kandungan gizi, dan nilai daya cerna protein ditabulasi dan dirata-rata menggunakan Microsoft Excel. Sedangkan data uji organoleptik dianalisis secara deskriptif menggunakan skor modus. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan penambahan jamur tiram terhadap daya terima panelis semi terlatih, dilakukan analisis statistik non-parametrik Kruskal-Wallis, dan jika hasil uji berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan. Sementara itu, untuk mengetahui pengaruh penambahan jamur tiram terhadap sifat fisik, kandungan gizi, dan nilai daya cerna protein, dilakukan analisis statistik dengan uji beda independen sampel tes. Jika hasil yang diperoleh berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji Duncan, sedangkan galat yang digunakan adalah 5%. Klaim gizi dan kontribusi zat gizi sosis tempe dengan penambahan jamur tiram. Kandungan protein dalam sosis tempe dengan penambahan 20% jamur tiram adalah sebesar 14,40%, setara dengan 14,40 gram protein per 100 gram dalam bentuk padatan. Nilai tersebut dikalkulasikan terhadap ALG atau acuan label gizi protein konsumen umum, yaitu 60 gram dan dikalikan 100%. Sehingga diperoleh presentase ALG produk tersebut adalah 24% ALG per 100 gram. Dengan demikian, produk ini memenuhi kriteria klaim zat gizi protein sebagai sumber, yaitu tidak kurang dari 20% ALG per 100 gram dalam bentuk padatan. Sementara itu, kandungan serat pangan dalam sosis tempe dengan penambahan 20% jamur tiram adalah sebesar 7,64%, setara dengan 7,64 gram serat pangan per 100 gram dalam bentuk padatan. Dengan demikian, produk ini memenuhi kriteria klaim zat gizi serat pangan sebagai kaya atau tinggi, yaitu mengandung minimal 6 gram serat pangan per 100 gram. Jadi, formulasi sosis analog sumber protein berbasis tempe dan jamur tiram dapat diklaim sebagai pangan fungsional kaya serat pangan berdasarkan acuan label gizi ya teman-teman. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.